Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita, barangkali ada yang sudah pernah mendengar cerita ini. Diceritakan Tuhan berkata kepada seorang pengikutnya bahwa kalau dia ada kesulitan atau berada dalam bahaya, supaya dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menolongnya. Nah, pada suatu ketika terjadi bencana banjir besar. Banjir sudah mulai naik tapi hujan tetap turun dengan deras. Di daerah itu orang-orang segera diungsikan. Tapi seorang pengikut Tuhan ini dia tetap bertahan di rumah. Karena dia menunggu pertolongan Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan, banjir sudah datang, tolong saya Tuhan. Tidak lama kemudian muncul mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi orang-orang yang mungkin masih ada di daerah itu. Dan mereka melihat orang ini. Terus mereka bilang, Pak, ayo ikut kami. Ini banjirnya ini besar. Dia katakan, oh terima kasih ya. Saya sedang menunggu pertolongan langsung dari Tuhan. Loh, bagaimana orang ini? Pak, ayo ikut kita. Terima kasih. Lanjut aja. Mobil pemadam kebakaran pergi. Banjir makin tinggi. Orang ini segera naik ke atap rumah. Di atap rumah dia berdoa lagi. Tuhan, banjir makin tinggi. Tolong saya Tuhan sesuai dengan janjimu. Selesai berdoa, muncul perahu karet dengan pasukan penyelamat. Sampai di tempat dia. Pak, ayo ikut kami. Tinggal Bapak yang masih belum mengungsi. Oh terima kasih katanya. Saya sedang menunggu pertolongan langsung dari Tuhan. Lanjut aja. Loh, aneh orang ini. Perahu karet pergi. Banjir makin tinggi. Untung ada pohon di situ. Dia lompat ke atas pohon. Di atas pohon dia berdoa lagi. Tuhan, banjir makin hebat. Tolong saya Tuhan sesuai dengan janjimu. Tidak lama kemudian datang helikopter. Menyisir daerah itu. Dan mereka lihat orang ini di atas pohon. Terus mereka kirimkan tali. Mereka bilang, Pak, tangkap tali itu, kami selamatkan. Orang ini bilang, terima kasih. Lanjut aja, saya mau menunggu pertolongan langsung dari Tuhan. Duh, aneh orang ini. Helikopter pergi. Banjir makin tinggi, dia tidak bisa kemana-mana. Singkatnya dia kemudian mati. Nah, di akhirat dia bertemu Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya waktu banjir hebat itu sesuai dengan janji Tuhan? Apa jawab Tuhan? Tuhan katakan, aku sudah 3 kali menolongmu. Aku datang dengan mobil pemadam kebakaran, engkau tolak. Aku datang dengan perahu karet, engkau tolak. Dan terakhir aku datang dengan helikopter, engkau tolak juga. Ya sudah, I'm sorry my love. Kau akhirnya mati. Saudara-saudara, ini cuma cerita. Tapi dari cerita ini sebenarnya Tuhan sudah memenuhi dan menepati janjinya untuk menolong orang itu. Cuman orang itu sendiri yang gak mau, dia ingin Tuhan langsung tolong dia, mungkin diangkat ke langit mungkin ya. Padahal kan Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Saudara-saudara, kata janji menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ada beberapa, antara lain yang pertama, janji itu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dan arti yang kedua, persetujuan antara dua pihak, masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, bacaan kita tadi juga berbicara soal janji atau perjanjian, yaitu perjanjian Yakub dengan Laban, pamannya. Sebelumnya, Yakub yang tinggal dan bekerja di rumah Laban di Haran selama 20 tahun, diam-diam lari dari rumah Laban bersama kedua istrinya, yaitu Lea dan Rahel,
yang merupakan anak-anak Laban. Yakub juga membawa semua ternak dan harta bendanya. Laban lalu mengejar Yakub. Dan akhirnya Laban bisa menyusul Yakub di daerah pegunungan Gilead. Setelah terjadi perjumpaan dan percakapan yang tegang, Laban akhirnya mempersilahkan Yakub pergi kembali ke tanah Kanaan. Lalu di tempat itu pula Laban meminta diadakan perjanjian antara dirinya dengan Yakub. Ayat 44. Dan Yakub setuju. Kemudian Yakub dan sanak saudaranya mendirikan tugu peringatan dari timbunan batu sebagai tanda perjanjian mereka. Lalu mereka makan di sekitar batu, di sekitar tugu itu. Tugu itu Yakub beri nama Galet, sedangkan Laban beri nama tugu itu Yegar Sahaduta. Tapi ada juga nama lain yang diberikan Laban untuk tugu itu, yaitu Mispa. Mispa itu artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, lalu apa isi perjanjian Yakub dan Laban? Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 50, di sana ada dua isi perjanjian mereka. Yang pertama, isi perjanjiannya itu Yakub tidak mengaibkan istri-istrinya yang adalah anak-anak Laban. Kata aib itu artinya malu, cela, noda. Jadi dalam perjanjian ini Laban minta agar Yakub tidak mencela atau melecehkan dan mempermalukan anak-anaknya. Lalu isi perjanjian yang kedua, Yakub tidak mengambil lagi istri yang lain. Di sini Laban minta kesetiaan Yakub terhadap istri-istrinya yang merupakan anak-anak Laban. Saudara-saudara, kalau kita melihat arti kata janji di depan tadi, yaitu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dan persetujuan antara dua pihak, masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, maka walaupun ini adalah perjanjian dua pihak, Yakub dan Laban, tapi ini lebih mengena pada arti janji yang pertama, terutama dari pihak Yakub, yaitu Yakub berjanji dengan mengucapkan bahwa dia bersedia dan sanggup untuk tidak mengaibkan, tidak mempermalukan istri-istrinya, dan untuk tidak mengambil wanita lain menjadi istrinya. Yang menarik, dalam perjanjian Yakub dan Laban ini, Allah juga dilibatkan. Laban katakan di akhir ayat 50 begini, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Itu berarti kalau ada yang ingkar janji, terutama dari pihak Yakub, maka Allah yang akan menegur, bahkan menghukum Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal janji, ingatlah, janji itu adalah hutang yang harus dibayar. Jadi jangan gampang membuat dan mengumbar janji. Harus dipikirkan baik-baik, bisa atau tidak bisa memenuhi janji. Orang yang sering mengumbar janji dan mengingkarinya sama dengan orang yang terus berhutang, tapi tidak pernah membayar dan melunasinya. Hutang ingkar janji sama dengan dosa kebohongan. Yang namanya dosa pasti akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau berani berjanji harus berani juga menepati janji. Itu namanya konsisten dan komit. Saudara-saudara yang terkasih, selain kata janji, ada 3 kata lain yang berkaitan dengan kata janji, yaitu sumpah, ikrar, dan nasar. Apa itu sumpah? Sumpah adalah pernyataan janji yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan. Lalu kata ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh dengan bersumpah. Sedangkan kata nasar adalah janji kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu
jika tujuan yang diinginkan tercapai atau terkabulkan. Itu nazar. Lalu perlu juga dicatat, ada 3 macam arah janji. 3 macam arah janji. Yang pertama, arah janji dari atas ke bawah, yaitu janji Allah kepada manusia dan umatnya. Sebagai contoh, Kejadian 12 ayat 3 akhir. Ini janji Allah kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan datang juru selamat yang membawa berkat keselamatan untuk umat manusia. Atau Yesaya 46 ayat 4. Ini janji Allah kepada umatnya untuk terus menyertai mereka sampai masa tua, sampai masa putih rambut mereka. Juga Ibrani 13 ayat 5b misalnya. Ini janji Allah kepada umatnya, termasuk juga kepada kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan umatnya. Saudara, semua janji Allah ini sudah dibuktikan dan dilakukan oleh Allah. Allah sudah mengutus Yesus menjadi juru selamat dunia. Allah sudah dan terus menyertai umatnya, termasuk menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan. Juga termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Dia tetap menyertai, tetap menjaga, dan tetap memberkati kita umatnya. Kita sendiri tentu merasakan. Nah, ini contoh Allah berjanji dan Allah penuhi janjinya. Lalu yang kedua, arah janji dari bawah ke atas, yaitu janji manusia termasuk umat Allah kepada Allah. Sebagai contoh, Yosua 24 ayat 15 akhir. Ini janji Yosua kepada Allah bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Juga Yosua 24 ayat 24. Ini janji umat Israel kepada Allah bahwa mereka juga akan beribadah kepada Allah dan akan selalu mendengarkan firman Allah. Kenyataannya kemudian, Yosua memenuhi dan menepati janjinya, sedangkan umat Israel sering tidak menepati janji mereka. Mereka menyembah patung, menyembah berhala, dan ini menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita semua pasti pernah berjanji kepada Allah dalam acara resmi di gereja. Janji dalam acara resmi ini sudah bersifat sumpah ya. Misalnya waktu kita diteguhkan sidi, waktu kita diberkati dalam pernikahan, waktu kita membaptiskan anak, waktu kita diteguhkan sebagai presbiter atau pengurus pelkat, dan lain-lain. Nah, apakah janji-janji kita kepada Allah sudah kita tepati? Kita berjanji setia pada Yesus, setia pada pasangan, setia membina iman anak, setia dalam pelayanan, dan seterusnya. Selain itu, mungkin kita juga pernah berikrar dan bernasar kepada Allah. Apakah ikrar dan nasar kita juga sudah kita penuhi? Ini ada satu cerita dari Indonesia Timur. Ada sepasang suami istri nelayan pergi ke laut mencari ikan. Di tengah laut, tiba-tiba mereka dihantam badai. Perahu mereka terombang-ambing, hampir tenggelam. Dan di saat itulah si suami lalu berseru pada Tuhan, "Tuhan, tolong selamatkan kami. Kalau kami selamat, saya berjanji saya akan bangun gereja dari emas buat Tuhan." Terus istrinya langsung berkata kepada suaminya, Pak, kemahalan itu gereja dari emas." Terus suaminya berbisik, "Shh, diam saja kau. Aku kan sedang membohongi Tuhan." Shh, diam saja kau. Aku kan sedang membohongi Tuhan.
Saudara-saudara, jangan sampai sikap kita juga seperti suami itu. Mudah membuat janji kepada Tuhan, tapi cuma main-main. Dan tidak kita tepati. Bisa gawat nanti. Yang ketiga, arah janji ke samping. Yaitu janji manusia kepada sesama atau dengan sesamanya. Itu yang nampak dalam bacaan kita tadi. Perjanjian atau lebih tepat janji Yakub kepada Laban, bahwa ia tidak akan mempermalukan istri-istrinya dan ia tidak akan mengambil perempuan lain menjadi istrinya. Dan janjinya itu Yakub tepati. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita semua pasti pernah berjanji kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, kepada pimpinan atau bawahan kita di kantor, dan sebagainya. Misalnya, kita berjanji akan memberi hadiah kepada anak kita kalau dia naik kelas nanti. Atau kita berjanji akan membantu saudara kita yang berkesusahan, atau saudara kita yang ada di pos Pelkes yang sedang membangun. Ini bulan Juni ini dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kita sudah menyampaikan janji itu. Kita berjanji untuk mendukung penanganan COVID-19, terutama mereka yang ada di garis depan, garda terdepan, membantu mereka yang terdampak, yang susah karena pandemi ini. Kita janji mau tolong mereka dan sebagainya. Nah, apakah janji-janji kita itu sudah kita penuhi dan tepati? Seperti Yakub kepada Laban. Ingat, janji adalah hutang yang harus kita bayar. Ada satu kisah nyata yang menarik. Saya pernah ceritakan juga hal ini beberapa waktu yang lalu. Singkatnya, ada satu keluarga kaya Inggris beberapa puluh tahun yang lalu berlibur pada liburan musim panas ke daerah Skotlandia. Setelah beberapa hari di sana, anak laki-laki keluarga itu jalan-jalan, dia menemukan satu kolam air yang begitu jernih airnya. Dia terdorong untuk berenang di situ. Dia melepas bajunya dan terjun ke dalam kolam yang jernih itu. Tapi begitu dia sedang berenang, kedua kakinya kejang-kejang atau kram. Dan dia berteriak karena mau tenggelam. Saat dia berteriak minta tolong, ada seorang pemuda yang sedang berladang di dekat situ. Pemuda ini mendengar teriakan si anak, dia cepat lari, tanpa pikir panjang dia langsung terjun ke kolam, menarik anak laki-laki itu ke pinggir kolam dan dia selamatkan. Ayah si anak itu sangat berterima kasih kepada si pemuda. Besoknya orang tuanya anak itu pergi ke rumah pemuda itu, mau mengucapkan terima kasih. Lalu terjadi dialog. Si ayah anak itu tanya kepada si pemuda, apa harapan-harapannya? Oh ya, harapan saya ke depan jadi petani seperti ayah saya. Apa selain itu ada punya keinginan atau cita-cita yang lain? Saya sebenarnya ada cita-cita ingin jadi dokter, tapi apa daya orang tua saya miskin, tidak mampu membiayai studi saya. Lalu orang kaya dari Inggris ini katakan, jangan pikirkan itu, kau segera masuk sekolah kedokteran. Soal biaya studi Anda, itu urusan saya akan tanggung sampai engkau selesai studi kedokteran. Si orang kaya ini berjanji dan dia penuhi janjinya. Pemuda itu masuk sekolah kedokteran, seluruh biaya hidupnya, biaya studinya ditanggung oleh orang kaya Inggris ini. Sampai dia lulus, bahkan sampai melanjutkan studi kedokterannya. Saudara-saudara, siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah Sir Alexander Fleming, dokter yang terkenal pada masa itu, yang menemukan obat ajaib zaman itu, yaitu penisilin.
Nah, anak laki-laki yang dia tolong kejang kakinya di kolam itu kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, ketika itu Winston Churchill ada di Afrika Utara dan dia mengalami sakit yang berat, yaitu pneumonia. Lalu dokter kerajaan memerintahkan panggil dan jemput Dr. Alexander Fleming dengan obat ajaibnya, bawa ke Afrika Utara. Lalu Alexander Fleming dibawa dengan pesawat pembom cepat dari Inggris ke Afrika Utara. Dalam tempo beberapa jam dia tiba dan dia suntikan obatnya, menyembuhkan Winston Churchill. 2 kali seorang Alexander Fleming menyelamatkan Winston Churchill. Dulu waktu dia masih kecil, kejang-kejang di kolam, dan sekarang sebagai Perdana Menteri Inggris yang sakit, dia tolong lagi dengan obatnya. Tapi orang tua Winston Churchill menyekolahkan Alexander Fleming. Dia penuhi janjinya akan membiayai seluruh studi Alexander Fleming. Saudara, dari kisah ini kita melihat sungguh indah dan sungguh menjadi berkat, ya, janji yang ditepati itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tepatilah dan penuhilah janji-janji saudara kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan pasti terus memberkati saudara. Percayalah, amin.